Berkisah dua bocah kembar bernama Elias dan Lukas yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sang ibu, di mana Elias terlihat membuat sebuah gambar yang menunjukkan rasa rindunya pada sang ibu setelah lama tak bertemu. Sampai di rumah sang ibu, sang ayah yang bernama Peter pun hanya bisa mengantar mereka di luar rumah, mengingat hubungan kurang harmonis antara ia dan sang istri. I don't think that mom wants to see me right now. Go. Sesaat ketika memasuki rumah, mereka yang sekian lama menyimpan kerinduan pada sang ibu pun bergegas mencari sang ibu yang tak mereka lihat di dalam rumah yang terlihat sepi itu. Ketika memasuki kamar utama rumah itu, keduanya dikejutkan oleh seorang wanita dengan wajah dibalut perban dan mengaku sebagai ibu mereka, di mana ia pun menjelaskan jika hal itu dilakukannya selama masa pemulihan pasca operasi plastik pada wajah yang ia jalani. Elias dan Lukas pun terlihat bingung dengan sosok wanita yang ada di hadapan mereka, karena yang mereka tahu dari sang ayah jika ibu mereka sedang tidak mengalami masalah kesehatan apapun. Terlebih lagi saat sang ibu meminta mereka untuk merahasiakannya dari ayah mereka. Tak lama kemudian, keduanya yang sedang berada di kamar terlibat selisih paham saat Lukas meledek ibu mereka dengan penampilan seperti itu, di mana Elias yang lebih dekat dengan sang ibu pun tak terima dengan ejekan Lukas itu. Sang ibu pun lalu menghampiri mereka dan memberikan hadiah untuk mereka berdua, sekaligus memberitahukan mereka terkait beberapa aturan sederhana yang harus mereka patuhi selama mereka tinggal di sana untuk menikmati liburan sekolah. Sang ibu meminta mereka untuk tak membuat keributan dalam bentuk apapun, dilarang menerima tamu siapapun, serta gorden dan jendela yang harus selalu tertutup rapat agar cahaya matahari tak memasuki ruangan, di mana hal itu dilakukan agar mempercepat pemulihan kulit wajah sang ibu pasca operasi tersebut. Di sanalah Elias lalu memberi sang ibu gambar hasil buatannya saat dalam perjalanan tadi yang terlihat jelas jika mereka sangat merindukan kehadiran sang ibu di sisi mereka. Malamnya Elias dan Lukas menghibur diri dengan bermain game, namun sang ibu melarang mereka untuk terus bermain game meski mereka belum lama memainkannya. Tak lama kemudian, ibu mereka pun membacakan dongeng pengantar tidur untuk mereka, dan ketika di kamar, Lukas mengungkapkan kejanggalan terkait sikap sang ibu yang tak biasa itu. Namun Elias meminta Lukas untuk memaklumi sang ibu yang mungkin butuh proses adaptasi dengan mereka lagi. Esok paginya, Elias dan Lukas yang bermain di ladang tak jauh dari rumah tak sengaja melihat gudang, di mana Elias berniat masuk meski Lukas menegurnya karena mereka pun dilarang untuk masuk ke gudang itu oleh sang ibu. Saat itulah Elias melihat ada noda merah menyerupai darah di dinding gudang itu. Namun sialnya, keberadaan mereka di sana diketahui oleh sang ibu yang langsung memarahi saudara kembar itu karena melanggar aturannya, hingga ia pun meluapkan amarahnya pada Elias yang dianggap membangkang. From now on, you stay inside. You okay? Saat Lukas mengobati lukanya, Elias pun menceritakan terkait noda merah yang ia lihat di gudang yang ia yakini adalah darah. Sorry. I think it was blood. Probably just paint or something. Kecurigaan Lukas jika ada yang tak beres di rumah itu pun terbukti saat ia mendengar percakapan wanita yang mengaku ibunya itu dalam sebuah telepon. Terlebih lagi wanita itu pun mengatakan jika Lukas sudah tahu apa yang ada di dalam gudang itu, dan dia pun ingin semuanya segera berakhir dan menghentikan pura-puranya. Dengan kata lain, ia ingin segera menghabisi Lukas serta Elias dalam waktu dekat. Namun saat itu,
Keberadaan Lukas nyaris saja diketahui olehnya. Pagi harinya, ia pun menceritakan pada saudara kembarnya itu terkait apa yang ia dengar semalam, sehingga itu semakin menambah kecurigaan mereka dengan wanita yang mengaku ibu mereka itu. Namun mereka pun berusaha seolah tak terjadi apapun saat wanita itu datang. Tak lama kemudian wanita itu pun pergi meninggalkan mereka untuk menerima panggilan telepon dari seseorang yang sepertinya tak ingin diketahui oleh Lukas dan Elias. Can't hear anything. Mereka yang sulit mendengar percakapan wanita itu pun memutuskan untuk menyimpan sebuah HT di bawah tempat tidurnya, berharap bisa mendengar semua percakapan wanita itu hingga bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang Sia rencanakan. Tak lama kemudian wanita bertopeng itu pun masuk untuk mengganti pakaian dan memperbaiki topengnya, di mana keberadaan Lukas dan Elias pun nyaris saja diketahui. Namun di sanalah Elias melihat gambar yang ia buat justru dirobek oleh wanita itu. Meski ada perbedaan yang jelas terlihat dari kebiasaan wanita itu yang suka merokok berbanding terbalik dengan sang ibu yang benci dengan asap rokok, Elias masih tak percaya jika itu bukan ibu mereka dan meminta Lukas untuk berhenti menganggap jika wanita itu hanya berpura-pura menjadi ibu mereka. I don't think that's our mother. Tell me you know that's her for sure and I'll stop. Mereka lalu mencocokkan warna mata sang ibu mereka melalui foto sang ibu dengan foto wanita yang mengaku ibu mereka, hingga terlihatlah perbedaan warna mata sang ibu yang berwarna hijau, sedangkan wanita yang mengaku ibu mereka lebih terlihat memiliki bola mata berwarna biru. Green. Blue. You know I'm right. That's proof. Di tengah upaya mereka mencari kebenaran, wanita itu memaksa masuk ke kamar mereka yang sengaja dikunci, di mana ia pun berusaha membujuk si kembar untuk membuka pintunya meski akhirnya gagal. Come on, open up. I made dinner. Chicken nuggets. We're not hungry. Menjelang tidur, Elias yang sedang menonton video sang ibu di HP-nya pun dikejutkan dengan kedatangan wanita itu yang meminta paksa HP itu karena menganggap mereka berusaha melaporkan semua yang terjadi pada ayah mereka. Just give me the phone. Where are you going? Mengetahui HP-nya telah dirusak, mereka yang kecewa sekaligus kesal pun mengunci pintu kamar dan mengganjalnya dengan meja, berharap istirahat malam mereka akan lebih tenang. Beberapa saat setelah terdengar suara aneh, Elias yang penasaran pun menghampiri kamar mandi wanita itu yang terlihat sedang berendam, dan tepat saat Elias ingin membuka topengnya, tiba-tiba What are you doing? What is wrong? What's going on? sesaat kemudian wanita itu pun mengejar Elias ke kamar dan berhasil merusak handle pintunya yang hanya disaksikan oleh Elias dan Lukas dengan ekspresi ketakutan serta menolak mengakuinya sebagai ibu mereka, dan tepat saat Elias mengulanginya untuk kedua kali. What did you say? Alice, don't. Get up! Alice. Wanita itu pun tak mampu lagi menahan amarahnya pada Elias yang dianggap paling membangkang, hingga ia pun membawa Elias keluar dari kamarnya. Dengan terus menyiksanya, wanita itu terus meminta Elias untuk mengakui dirinya sebagai ibunya. You are my mother! You're my mother! Selesai dengan itu, misteri tentang siapa sebenarnya wanita itu pun terungkap saat wanita itu dengan sengaja menguliti kulit aslinya yang terlihat sangat menyeramkan. Seolah tak sanggup lagi untuk melewati malam mengerikan di liburan sekolah mereka di rumah itu, keduanya memutuskan pergi dari sana meski di tengah badai yang cukup kuat.
Tak lama kemudian, keduanya mendatangi sebuah rumah yang mereka lewati berharap bisa mendapatkan bantuan. Namun sepertinya, rumah itu tak berpenghuni yang membuat mereka memilih masuk melalui jendela rumah yang tak terkunci. Ketika keduanya memutuskan untuk tetap di sana selama badai belum reda, Elias terus mempertanyakan kemana ibu mereka sebenarnya berada, di mana mereka pun meyakini jika sang ibu sedang berjuang untuk bisa bertemu mereka. Mom would fight like 100 million bad guys just to get to us. Saat Elias terbangun dari tidur, ia pun terkejut mendapati Lukas sudah tak ada lagi di dekatnya. Hingga saat itulah ia bergegas mencari keberadaan Lukas, dan tepat saat ia baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba sosok menyeramkan yang menyerupai wanita itu pun rupanya hanya ada dalam mimpi Elias yang terbangun tepat saat dua orang sheriff bernama Gary dan Sandy datang ke sana untuk membantu mereka dengan menempatkan mereka di tempat yang aman. Somewhere safe, with an actual bed. Beberapa saat kemudian, keduanya pun tak bisa berbuat banyak saat menyadari jika mereka dibawa pulang ke rumah, di mana saat itulah mereka bisa melihat wajah asli wanita yang mengaku ibu mereka itu yang berusaha bersikap baik pada mereka. It's the least I can do. Oh, look at that. Thank you. Sesaat kemudian, Lukas dan Elias yang mendengar perbincangan dari atas loteng pun menyimak percakapan wanita itu dengan Gary dan Sandy yang terlihatlah jelas jika wanita itu berusaha untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi pada bocah kembar tersebut yang seolah ia tertekan dengan situasinya saat ini. I always told them. It's a reality and fantasy. Dengan fakta itu, Elias dan Lukas pun pesimis ada yang mempercayai perkataan mereka. Terlebih lagi wanita yang mengaku ibu mereka pun pintar memutarbalikan fakta yang sebenarnya, hingga mereka kembali merencanakan pelarian esok pagi. No one's gonna believe two little kids. In the morning, we try again. Tak lama wanita itu pun datang ke kamar mereka yang membuat mereka berpura-pura tidur. Namun wanita itu pun mengatakan jika ia terpaksa melepas perban di wajah 3 hari lebih cepat dari waktu yang seharusnya hanya demi mencari mereka yang berusaha kabur. I went out there looking for you in a storm. I know you're not asleep. Esok paginya, hal mengejutkan pun terjadi saat wanita itu menyadari jika Lukas dan Elias telah mengikatnya di ranjang dan memaksa untuk mengatakan di mana ibu mereka berada. Where's Mom? Elias pun mengatakan perbedaan wanita itu dan ibunya dari warna bola mata sang ibu yang berwarna hijau, di mana wanita itu pun mengatakan jika ia memakai lensa kontak mata saat bekerja dan lensa kontak itu masih tersimpan di dalam dompetnya. Look at me. My eyes are blue. Jesus Christ. Now get those kids. Shit. I swear to God. Pengakuan itu pun dibantah oleh Lukas yang tak menemukan kontak lens di tas wanita itu yang berarti wanita itu berbohong. Hingga tak ada pilihan untuk mereka saat ini selain terus mencari di mana ibu mereka dan kemudian pergi dari sana. And the first thing we'll do is find Mom. Tak lama, Elias yang sedang bersiap dengan tasnya dipanggil oleh wanita itu yang terus membujuk Elias untuk mau melepaskan ikatannya. Namun rupanya Elias masih menyimpan rasa sakit hati karena gambar buatannya telah dirobek. Terlebih kedatangan Lukas pun membuat Elias tak berhasil terpengaruh oleh wanita itu. Elias, stay with me. Elias. No, honey. Ketika mereka sedang mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pergi, mereka dibuat bingung dengan kedatangan dua sheriff ke rumah itu dan menanyakan keberadaan ibu mereka, di mana Elias berbohong dengan mengatakan jika ibunya baru saja pergi dengan mobil, dan bersamaan dengan itu, wanita itu berusaha berteriak meski mulutnya tertutup lakban. Seketika ketegangan pun terlihat dari wajah Elias dan Lukas saat Sandy mencoba menghubungi nomor HP ibu mereka. Namun beruntungnya nomor HP itu hanya meninggalkan pesan suara. Voicemail. Satisfied?
2320, go ahead. Be back. Elias dengan firasat buruknya pun kembali masuk rumah dan tak sengaja menemukan kontak lens milik sang ibu dan dari sanalah ia tahu jika Lukas berbohong. Hingga saat itu ia yang menyadari jika wanita itu benar ibunya pun bergegas masuk untuk membuka ikatan talinya serta meminta maaf, di mana sang ibu lalu mengajak Elias untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya, sang ibu membawa Elias ke gudang yang pernah ia datangi untuk memberitahukan sebuah rahasia yang belum Elias sadari. Saat di loteng atas, sang ibu meminta Elias untuk memperhatikan secara jelas dan mengingat terkait sebuah lubang yang terdapat bercak merah, di mana rupanya itu adalah bekas darah Lukas yang terjadi saat insiden kecelakaan ketika pistol yang dipegang Elias rupanya berisi peluru dan menembakkan pelurunya yang membuat Lukas tewas. Terungkaplah jika sosok Lukas selama ini hanyalah teman imajinasi Elias yang tak mampu lepas dari rasa bersalahnya, di mana rupanya, hal itulah yang membuat sang ibu kerap kali marah pada Elias yang sering berbicara sendiri dengan sosok Lukas tersebut. Hingga Elias yang belum mampu menerima kenyataan pun membuatnya tak sengaja mendorong sang ibu hingga terjatuh. Bahkan, lampu yang dipegang sang ibu pun jatuh terkena jerami yang membuat jerami itu terbakar, hingga api itu pun perlahan membesar dan menghanguskan gudang itu. Meski Elias berhasil keluar dari gudang itu tepat sebelum gudang itu hangus terbakar, rasa penyesalan di hati Elias pun muncul karena tak bisa menyelamatkan sang ibu. Namun tak lama, Elias dikejutkan dengan kemunculan sosok sang ibu dan juga Lukas yang mungkin hanya halusinasinya saja. You